Oke, kembali dengan tes media. Ini mungkin penerapan kuantitatif part keempat. Untuk kali ini kita akan membahas 8, 9, 10, 11. 4 nomor kurang lebih. Karena kita batasin untuk setiap partnya bisa mungkin 10-15 menit ya. Supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita mulai. Di sini pembahasan tentang matriks ya. Ini ada matriks A, di mana A2B1 dengan BA min 2, 2, 0. Jika matriks AB 2A plus 4 min 4 dan 3 plus B min 2 dengan A lebih besar dari 0, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di mana nilai P itu adalah A plus B dengan Q8, sorry. Di sini P lebih besar pada Q, B-nya Q lebih besar pada P, C sama P sama dengan Q ya. Nah, ini berarti mencari nilai P dan Q ya. Oke, sebelum itu ini kita akan bahas dulu langsung aja. Dimana jika AB, langsung ke matriks AB itu adalah matriks 2A plus 4 min 4, 3 plus B min 2. Dimana A-nya itu adalah AB 2, 1. Kemudian B-nya adalah A min 2, 2, 0. Gitu ya. Sama dengan 2A plus 4 min 4, 3 plus B min 2. Oke. Ini berarti kita akan menyelesaikan matriks. Jika dari soal ini kita mesti paham dulu yang namanya perkalian matriks order 2. Oke, Kak akan kasih clue dulu. Clue perkalian matriks nih. Jika ini misalkan ada A, B, C, D dikalikan matriks E, F, G, H, maka ini adalah soal menyelesaikannya adalah ini ke AE, B ke G. Nah, gitu. Ditambah ya, berarti ini AE ditambah BG. Nah, terus gantian sekarang AF BH. Ini AF, A kali F ditambah B kali H. Kemudian berikutnya sama ini. Berikutnya ini C ke E, D ke G gitu ya. CE ditambah DG, kemudian CF ditambah DH. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk mencari perkalian antar matriks order 2. Berarti kita bisa lanjut nih untuk soal ini. Berarti kita bisa ganti. Ini caranya nih ya tadi ya. Ke sini, berarti yang 2 kali 2 ke sini. Itu ya. Berarti ini bisa kita tulis A kuadrat ditambah 4. Oke, selesai. Sekarang A ke min 2, 2 ke 0 gitu ya. Berarti berikutnya A kali min 2 jadi min 2A. 2 kali 0 berarti 0, gak usah tulis ya. Berikutnya lagi. Ini B ke A, 1 ke 2 gitu kan. Sehingga bisa tulis AB ditambah 2 kali 1, 2. Oke, berikutnya B ke 2, 1 ke 0 gitu ya kalinya. Berarti B kali min 2 jadi min 2B ditambah 1 kali 0, 0. Berarti nggak usah tulis. Akan sama dengan 2A plus 4 min 4, 3 plus B min 2. Nah, seperti ini. Nah, yang kita cari kan A. Yang kita cari adalah A dan B. Maka cari data ini mana yang bisa langsung dapat A dan B. Ya udah langsung aja. Ini bisa kita tulis. Nih, antara ini dan ini nilainya sama. Sehingga min 2A akan setara dengan min 4. Sehingga A-nya sama dengan 2 ya. Berikutnya,
Ini juga sama, min 2B dengan min 2. Berarti itu setara dengan min 2B sama dengan min 2. Sehingga B-nya sama dengan 1. Sehingga diketahui nilai P itu adalah A plus B. Kalau kita masukkan, A-nya 2, B-nya 1 sama dengan 3. Dapat nih. P-nya 3. Sedangkan Q-nya 8. Maka kalau kita lihat dari P-nya 3, Q-nya 8, berarti Q lebih besar daripada P. Ada? Oke, nilainya B. Oke, gampang kan? It's not rocket science ya. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Oke, lanjut nomor 9. Sebuah data terdiri dari 4 bilangan, 3, 7, X, dan Y, yang mempunyai rata-rata 5. Nilai dari harga mutlak X min Y adalah oke. Di sini pembahasannya tentang statistik ya, ada kata rata-rata. Dan juga ada istilah ini. Oke, hati-hati. Ini kita pas dulu satu-satu. Ini istilah rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah nilai dari setiap nilai yang ada dibagi totalnya, N-nya ya. Total bilangannya N. Berarti ada berapa? Ada 4. Maka di N-nya ada 4. Oke. Dan ada istilah ini adalah ada mutlak. Mutlak X min Y itu maksudnya nilai mutlak atau nilai maksimum, nilai maksimum dari selisih. Berarti cari nilai maksimum selisih dari dua nilai X min Y itu ya. Oke, kita langsung cari soal jawabannya. Ini kita uraikan. Berarti ini adalah langsung saja diketahui rata-ratanya adalah 5 ya, dimana X rata-ratanya adalah 5, dimana nilainya itu adalah 3 ditambah 7 ditambah X ditambah Y per 4 itu sama berarti berapa? Di 5. Maka kita bisa ganti 10 ditambah X ditambah Y sama dengan 20 ya, karena kali silang. Sehingga X tambah Y itu sama dengan 20. Ini pindah ruas kan, jadi minus 10. Jadi X tambah Y sama dengan 10. Oke, ketahui X tambah Y itu 10. Tapi kita cari kan nilai X kurang Y. Maka kita cari yang mungkin. Misalkan X ini Y. Berarti kalau dijumlahkan 10, misalkan X-nya 1, maka Y-nya 9. Maka selisihnya X min Y, kalau kita harga mutlak, 8. Ini 2, maka ini 8, maka ini 6. Kalau X-nya 3, maka ini 7, maka ini selisihnya 4. Harga mutlak nggak ada negatif ya. Kemudian selisih dari kalau ini 4, ini 6. Dimutlakin ini kan min 2, tapi karena mutlak buat positif jadi 2. Kemudian 5, 5, maka ini 0. Sehingga nilai maksimumnya berapa? 8. Ada nilai 8? Ada ya. Oke. Lanjut untuk soal berikutnya. Oke, lanjut nomor 10. Barisan 14 P-1 6 2 min 2 adalah barisan aritmatika. Jika barisan baru dibentuk dengan membagi 2 untuk setiap barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah. Oke, ini bahasan tentang aritmatika ya. Mungkin kita akan review dulu tentang aritmatika itu apa. Ini aritmatika deret lah ya. Deret ada 2 kan, aritmatika sama geometrik. Ini tentang aritmatika. Aritmatika ini misalkan ada U1, U2, U3 sampai U ke N. Maka kita ada beberapa poin yang mungkin teman-teman pejuang SNBT untuk paham dulu formula dan beberapa aturan. Yang pertama, ini ada berlaku 2 kali U kedua itu setara dengan U1 ditambah U3. Pokoknya 3 suku pertama yang berderet itu berlaku nilai 2 kali nilai tengah sama dengan nilai yang awal ditambah nilai yang ketiga. Gitu ya. Oke, yang kedua. Rumus U ke N. UN atau rumus suku ke-nya. Ini berlaku A ditambah N-1 dikali B. Apa itu B? Oke, A itu apa? A itu suku pertama.
B itu beda atau selisih. Kalau selisih berarti rumus beda itu sama dengan UN dikurang UN-1. Atau beda itu misalkan U2 kurang U1 setara dengan U3 kurang U2 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Berikutnya ada yang ketiga itu istilah SN, jumlah. Ini adalah jumlah suku. Dimana rumus SN ini adalah N per 2, 2A, N-1 kali B. Gitu ya. Atau bisa juga SN itu rumusnya N per 2, U1 ditambah U ke N. Gitu. Nah, ini mungkin beberapa formula tentang aritmatika. Oke ya, perlu diingat. Oke, kita akan ke soal. Barisan 14 P-1 6 2 2 ada barisan aritmatika. Berarti kita cari dulu P-1 berapa. Oke, kita cari nih. Ambil suku 3 suku pertama, berarti 14 P-1 dengan 6. Kita cari P dulu. Dimana kita pakai hubungan yang ini ya, yang pertama. Yaitu 2 kali U tengah, berarti ini P-1 sama dengan 14 ditambah 6. Berarti ini 2P min 2 sama dengan 20. Berarti 2P ini pindah ruas kan? 20 ditambah 2 maka 2P sama dengan 22. P-nya 11. Dapat nih angka P11 sehingga kita bisa masukkan semua nilai barisannya itu adalah 14 11 min 1 kan ini P min 1 ya, kemudian 6, kemudian 2 dan min 2. Nah, kemudian dimintakan barisan baru. Barisan baru tuh rupanya ini dibagi dengan 2 semua. Berarti kalau kita ganti 14 dibagi 2 ini berarti 10 ya, 11 kurang 1 10 bagi 2, 6 bagi 2, 2 bagi 2 min 2 bagi 2, maka nilainya adalah 7 5 3 1 min 1. Ini rumus, ini suku barunya. Yang diminta adalah S ke rata-rata dari S ke 10, berarti ini N. Dimana kita punya rumus S10 itu punya rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah tambah N-1 kali B dibagi N tadi berapa? 10 ya. Oke. Kita masukin. Tadi kan 10 ya, N-nya 10 per 2 dikali 2. A-nya itu suku pertama berarti 7 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya berapa? Beda itu selisih ya, berarti min 2. Min 2 dibagi 10. Berarti kita bisa coret amsyong, berarti ini setengah. 2 kali 7 14 ditambah 10 kurang 1 9 dikali min 2. Sehingga ini setengah 14 9 kali 2 9 kali min 2 jadi min 18 ya. Sehingga setengah dikali min 4 itu sama dengan min 2. Oke, jawabannya min 2 ada nggak ya? Min 2. Oke, ada jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita nomor 11. Jika fx min 1 sama dengan 5x kuadrat ditambah 6x min 6 dan gx ax plus 1 dan gof 1 sama dengan min 51, maka nilai fa plus 1 sama dengan, oke, ini adalah soal tentang fungsi komposisi. Kalau tentang fungsi komposisi ini kalian mesti paham terkait substitusi, mencari hubungannya. Oke, kita langkah pertama identifikasi dulu setiap fungsinya.
Yang pertama fx min 1 sama dengan 5x kuadrat ditambah 6x min 6. Oke, fungsi kedua itu gx sama dengan ax plus 1. Ini adalah jadi g f 1 ya sama dengan min 51. Kemudian f a plus 1 itu berapa? Nah, yang diminta ini kan. Nah, fa plus 1. Maka yang dicari a-nya dulu. A ini dapat dari mana? A ini adanya itu ada di gx ya. Gx itu ada di mana? Gf1. Nah, f1 ini ada di mana? Nah, ini kita mulai dari f1 dulu. F1 dapat dari ini yang pertama. Nah, nyadar nggak nih? Gimana caranya supaya menjadi F1? Berarti kalau kita ini F fungsi X min 1 itu sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6. Supaya menjadi F1 berarti X-nya berapa? 2 kan ya? Sehingga kita masukkan nilainya F2 min 1 sama dengan 5 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 min 6. F2 dikurang 1 jadi F1 kan? Nah, sama dengan 5 dikali 4 ditambah 6 kali 2, 12 dikurang 6. Sehingga diketahui nilai F1 itu adalah ini 20 ditambah 12 kurang 6 adalah 6, yaitu 26. Ini F1-nya. F1 didapat sehingga kita bisa pindahkan kemana? Ke sini kan? Nah, substitusi ke situ. Sehingga kita bisa tulis G dari F1 sama dengan min 51 atau kita ganti G 26 sama dengan min 51. Berarti ini Gx kan? Nah, lihat Gx itu adalah AX plus 1. Berarti kita bisa ganti nilainya dengan X26. Jadi A dikali 26 ditambah 1 sama dengan min 51. Sehingga bisa kita tulis A kali 26 itu sama dengan min 52 ya. Karena min 1 plus 1 pindah ruas. Jadi min 51, min 1 jadi 52. Jadi A sama dengan min 52 per 26. A-nya didapat min 2. Oke, sehingga A-nya dapat nih, A-nya min 2. Sehingga kalau kita masukkan ke F A plus 1, ini bisa kita ganti jadi F min 2 ditambah 1 itu sama dengan F min 1. Nah, sehingga FA1 itu setara dengan F1 min 1. F min 1 berarti cari fungsi F-nya doang. Fungsi F itu tadi apa? Yang pertama ya. Di mana F X min 1 sama dengan 5x kuadrat ditambah 6x min 6. Coba kalau supaya F-nya min 1 berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita tulis F 0 min 1 itu sama dengan 5 dikali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 min 6. Sehingga ini F min 1 sama dengan min 6. Ini jawabannya. Ada nggak min 6 ya? Oke, ada ya. Nilainya B. Kayak gitu ya, mencari fungsi komposisi itu siap-siap mesti memahami substitusi.